Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Hamid, Direktur BUMDes Berkah Utama Mandiri Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang sudah berdiri dari sejak tahun 2016 dan ternyata pada tahun 2020 terdampak dari pandemi. Nanti kita cerita bagaimana kisahnya dari mulai kena terdampak sampai dengan bangkit lagi. Oke guys. BUMDes Berkah Mandiri didirikan oleh kelompok usaha yang bernama Pak Tani, berada di Desa Sukanagali dan sudah berjalan sejak tahun 2020. Produk usaha Pak Tani terbagi menjadi dua macam, yaitu produk media tanam dan tanaman hias. Berbagai produk Pak Tani telah dipasarkan melalui toko online atau e-commerce, seperti Goatai, Turus Lumut, Sekam Bakar, dan Turus Bambu. Selain melalui e-commerce, strategi pemasaran juga melalui kerjasama dengan mitra offline. Produk Pak Tani telah diekspor ke 11 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Korea, Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Turki. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara BUMDes dengan masyarakat Sukanagali. Namun pada tahun 2020 awal terjadi pandemi sehingga mengakibatkan beberapa unit usaha bahkan hampir semuanya terkena imbasnya karena unit usaha yang saling berkaitan, yaitu unit usaha wisata yang tidak bisa beroperasional sehingga melumpuhkan usaha-usaha yang lainnya. Dari situlah selama beberapa bulan kami memikirkan bagaimana minimal karyawan bisa terselamatkan dari segi income-nya. Karena kebetulan potensi di wilayah kami yaitu sentra tanaman hias, akhirnya kami dari hal yang sederhana yaitu mengumpulkan sekam-sekam dari penggiling-penggiling padi untuk dibakar sehingga bisa dijual menjadi media tanam tanaman hias. Mulai dari situlah terjadi permintaan lagi sehingga sampai saat ini sekitar ada 150 item media tanam dan pottery yang bisa kami suplai ke para petani tanaman hias, dan ternyata kegiatan ini berlanjut sampai dengan bisa menggerakkan warga untuk membuat kreasi properti tanaman hias dalam bentuk stake plant atau turus yang berbalut lumut ataupun sabut kelapa. Dan sampai saat ini warga yang terberdayakan sekitar 200 orang itu untuk segi pengrajin, dan sampai saat ini sekitar ada 50 orang para pemuda yang berhasil dididik memiliki toko online yang aktif dan mempunyai income. Dan dari keseluruhan itu rata-rata dari pengrajin masyarakat sekarang bisa terkontribusi sekitar Rp200.000 per hari secara konstan, dan juga pemilik toko online-nya berpenghasilan antara 2 sampai 4 juta rupiah. Dan unit usaha ini ternyata dari modal yang sama sekali tidak memiliki modal, akhirnya dari unit usaha ini sekarang sudah terbentuk aset usaha yang cukup lumayan dan bisa menyamai apa yang sudah dibentuk aset sebelumnya. Dan kami saat ini juga mulai bekerja sama dengan beberapa stakeholder, diantaranya dengan dunia universitas dan juga swasta. Kalau universitasnya kami mendapatkan pendampingan dari IPB University dan juga di bawah naungan CSR-nya Astra, Desa Berseri Astra nama programnya. Dan dari situlah semua pengembangan produk kami yang kemudian bidangnya pertanian atau di media tanam terformulasikan dengan baik karena di bawah binaan IPB dan mendapatkan suntikan bantuan fasilitas pabrik dari Astra. Dan alhamdulillah untuk tahun ini produk-produk yang dibuat dari kami beberapa sudah menembus ke pasar ekspor, dan tepatnya tanggal 1 Oktober tahun 2021 kemarin itu pelepasan perdana ekspor produk kami, yaitu produk yang berbasis ramah lingkungan dengan menghimpun kotoran kambing di rumah tangga yang mengganggu kesehatan, kemudian bisa dikemas menjadi sebuah produk yang bisa
bernilai ekonomi tinggi dan bahkan bisa menembus ekspor, yaitu kotoran hewan kambing fermentasi yang kami namakan dengan gotai. Dan untuk mendapatkan beberapa produk kami sampai saat ini tersebar di beberapa marketplace yang ada. Salah satu indikator mengapa produk kami bisa menguasai pasar Indonesia, salah satunya yaitu rekan-rekan semuanya tinggal ketik saja di marketplace-nya Turus Lumut. Dengan mengetik Turus Lumut akan muncul toko-toko yang beralamat di Cianjur, dan itulah toko-toko binaan kami. Dan di beberapa seat 1, 2 itu pasti akan muncul toko-toko di wilayah Kabupaten Cianjur, dan itu artinya toko-toko yang bekerja sama dengan kami, tidak terselang toko-toko di wilayah lain. Nah, inilah bentuk sebuah perjalanan bagaimana mensiasati situasi, bagaimana keluar dari himpitan pandemi yang menghantam beberapa BUMDes atau mungkin mayoritas BUMDes, kecuali BUMDes yang baru dibentuk dan diberikan fresh money di akhir-akhir pandemi mungkin berjalan, tapi BUMDes yang lama itu pasti saat ini sedang tertidur lelap dan mungkin susah untuk bangun lagi. Tapi yakinlah dengan memanfaatkan potensi yang ada sekecil apapun, tapi digarap dengan baik dan momentumnya pas, akhirnya merubah haluan itu ada sesuatu yang sangat penting. Yang jelas potensinya jelas, momentumnya pas, sehingga langkah untuk keluar dari himpitan itu akan menjadi justru peluang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan akhirnya sampai saat ini unit-unit usaha yang lumpuh tersebut satu persatu mulai dihidupkan kembali dengan subsidi modal dari unit usaha yang dibentuk, bahkan yang tanpa modal sekalipun. Jadi teman-teman sekalian, terutama yang sekarang mungkin sedang terkendala karena pandemi, baik itu modal dan lain-lain, masih ada celah untuk bisa bangkit. Dan yang pertama, inventarisir potensi yang ada. Kemudian yang keduanya, manfaatkan teknologi yang sekarang sangat mudah didapatkan untuk menjual produknya, karena menjual produk melalui e-commerce itu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan UMKM ataupun BUMDes sekalipun. Jadi produk apapun, ketika kita sudah memiliki saluran pemasaran yang bagus di e-commerce, dan yang paling mudah sekali, cobalah untuk menjual produknya di beberapa marketplace yang ada. Dan tentunya ini memerlukan keuletan, karena tidak mudah untuk membangun sebuah toko. Untuk di toko online itu sangat tidak mudah, apalagi produk-produk yang sifatnya dari kampung atau produk deso itu sangat susah untuk dicari orang di marketplace. Tapi dengan ketekunan dan terus belajar, juga tidak pernah ketinggalan update informasi, hal-hal tersebut bisa diatasi sebetulnya. Itu yang kami alami dengan rekan-rekan kondisi usaha saat ini bahkan tidak terpikirkan sebelumnya dalam keadaan normal sekalipun. Jadi tidak semuanya bencana itu menimbulkan penderitaan. Bagi kami ternyata di balik semua peristiwa itu mendapatkan berkah. Sekedar informasi saja, untuk omset tahun ini saja dari hal-hal sepele, kami hanya menjual media tanam dari sekam bakar, kohe kambing, kemudian properti tanaman hias dan lain-lain. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin kami membubuhkan omset menyentuh angka 1 miliar dengan keuntungan 40%. Berarti selama 1 tahun itu mengumpulkan laba 400 juta. Itu laba gudang saja. Belum kalau dihitung tingkat kesejahteraan yang diraih oleh para pengrajin, para penjual yang di bawah binaan kami dan sekaligus sekarang menjadi mitra bisnis kami. Tetap semangat, dan mudah-mudahan Anda rekan-rekan semuanya, para pejuang ekonomi desa, saya yakin akan melebihi sukses story-nya, melebihi kami, karena masing-masing desa itu memiliki potensi yang sangat luar biasa.
tidak harus sama, tapi masing-masing punya potensi yang sangat besar sekali. Ya, itu tadi cerita dari success story ya, tapi bukan sukses. Jadi cerita kegagalan karena terdampak pandemi, dan tapi ternyata kami bisa bangkit kembali dan bahkan bisa melampaui sebelum pandemi itu terjadi. Mudah-mudahan story ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dan bisa melebihi dari cerita kita. Salam ekonomi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.